Episode kali ini diawali dengan Patriark Mu yang melakukan protes karena kakek Chen hendak menjodohkan Suki dengan Subaitian. Akan tetapi protes tersebut tidak dihiraukan oleh kakek Chen yang akan sangat senang jika pernikahan mereka bisa terwujud. Bahkan kakek Chen menjanjikan jika Subaitian mau menikahi cucunya, maka keluarga Chen sepenuhnya akan menjadi milik King Subaitian. Meskipun Bang MC mendapatkan 2 tawaran tungku pil sekaligus, dia tetap ingin fokus untuk mengikuti kompetisi dan belum memikirkan persoalan menikah. Tanpa banyak basa-basi, Subaitian juga langsung mengajak Molly dan Ketua Eddie untuk kembali ke gedung Jiuxing. Singkat cerita, keesokan harinya, semua para peserta sudah bersiap untuk memainkan babak final. Zuran pun langsung berbicara kepada Subaitian kalau dia sudah lama tidak menemukan lawan yang begitu menarik. Meskipun begitu, Zuran tetap yakin akan memenangkan kompetisi alkemis tahun ini. King Subaitian sendiri hanya tersenyum mendengar semua ocehan dari Zuran, sembari berkata kalau Zuran merupakan seorang praktisi monster. Sontak ucapan Subaitian ini membuat semua orang kaget termasuk Zuran yang kelihatan cukup panik. Zuran pun mencoba untuk melakukan bantahan kalau dia bukanlah seorang praktisi monster, namun keributan yang terjadi antara mereka membuat Nenek Ching Hong turun langsung ke dalam arena. Meskipun Nenek Ching Hong sudah turun, tapi Zuran belum mau mengakui kalau dia merupakan seorang praktisi monster. Momen ini mau tidak mau membuat Master Jinyu menggunakan cermin ajaib miliknya untuk mengetahui apakah Zuran berbohong atau tidak. Setelah menggunakan cermin ajaib, ternyata memang benar adanya kalau Zuran merupakan seorang praktisi monster. Sontak hal ini membuat Nenek Ching Hong langsung melakukan serangan kepada Zuran. Alih-alih merasa takut, Zuran malah melakukan protes dengan menyebutkan kalau Asosiasi Alkemis Kota Chilan sangat pengecut karena tidak memperbolehkan praktisi monster mengikuti kompetisi yang mereka buat. Lagi pula secara aturan kompetisi tidak melarang peserta berasal dari manapun juga. Karena protes yang dilayangkan oleh Zuran ini pula pada akhirnya membuat Master Jinyu memberikan kesempatan kepada Zuran untuk mengikuti kompetisi. Setelah kompetisi selesai, Master Jinyu sendiri yang akan mengusir Zuran dari tempat ini. Karena Zuran akan lanjut mengikuti kompetisi, maka Nenek Ching Hong meminta semua peserta untuk membuat pil dengan sangat baik. Dia juga berjanji akan memberikan hadiah kepada siapapun yang berhasil mengalahkan Zuran. Di saat yang sama, Master Jinyu menghampiri Subaitian untuk menyampaikan agar Subaitian mengikuti kompetisi dengan baik dan mengkesampingkan permasalahan dengan Nenek Ching Hong terlebih dahulu. Aku hanya ingin menang, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku, ucap Subaitian dengan penuh keyakinan. Dia juga meminta Master Jinyu untuk mengusir Nenek Ching Hong jika Bang MC mampu memenangkan kompetisi kali ini. Sontak hal ini pun membuat Nenek Ching Hong kesal. Beruntung masih ada Master Jinyu yang meminta Nenek Ching Hong untuk tenang terlebih dahulu sampai kompetisi selesai dilaksanakan. Karena semuanya sudah sepakat, pada akhirnya pertandingan final akan segera dimulai. Pada babak final ini tidak ada batasan mengenai tingkatan pil yang dibuat oleh para peserta. Dalam waktu 4 jam peserta harus menyelesaikan pembuatan pil, dan bagi 3 orang teratas nantinya akan mewakili kota Chilan di kompetisi alkemis kota kekaisaran 3 bulan lagi. Ketika para peserta sudah mengeluarkan tungku pil mereka, Zuran membuat kejutan dengan mengeluarkan tungku pil tingkat menengah. Sontak hal ini pun membuat Master Jinyu kaget dan berharap para peserta lain bisa mengalahkan Zuran. Jika Zuran bisa memenangkan kompetisi alkemis tahun ini, maka Asosiasi Alkemis Kota Chilan akan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Siapa yang menyangka ternyata Zuran berniat membuat pil tingkat tinggi dengan 3 pola garis. Master Jinyu menyadari kalau di antara para peserta hanya Subaitian seorang yang mempunyai harapan besar bisa mengalahkan Zuran. Setelah semua peserta mengeluarkan proses pembuatan pil, King Subaitian baru memulai dengan mengeluarkan tungku pil menggunakan api surgawi Qingyan.
Pengendalian api dan penyempurnaan pil yang dilakukan Subetian lagi dan lagi membuat Master Jinyu yakin hanya Bang MC seorang yang bisa mengalahkan Zuran si praktisi monster. 不好，那阻燃，他真能力挽狂澜。 Sementara itu, Molly hampir saja kehilangan kendali pada saat mencoba untuk menyempurnakan pil. Beruntung dia masih sigap untuk mengendalikan tungku pil hingga kondisinya kembali stabil. Di saat yang sama, murid dari Morphy berhasil menjadi orang pertama yang menyelesaikan pembuatan pil Suandan dengan kualitas terbaik. Akan tetapi pendapat berbeda dikeluarkan oleh Master Jinyu, di mana menurutnya kualitas pil Suandan dari murid Morphy sama sekali belumlah sempurna, bahkan untuk masuk ke 3 besar saja masih sangat berat. Begitu pula dengan salah seorang peserta wanita yang juga membuat pil dengan kualitas kurang bagus. Di saat yang sama Molly tampak bahagia karena dia berhasil menyelesaikan pembuatan pil, meskipun belum diketahui apakah dia berhasil masuk ke 3 besar atau tidak. Setelah melihat pengendalian api Subetian, Master Jinyu mempunyai harapan kepada Bang MC karena para peserta lain diyakini tidak bisa mengalahkan Zuran. 但依旧不能媲美3转天了。 Di saat yang sama Zuran langsung mengeluarkan monster yang dia miliki untuk membantunya dalam menyempurnakan pil 3 pola. Para penonton terlihat mulai khawatir kalau Zuran akan memenangkan kompetisi alkemis tahun ini. Jika memang itu terjadi, maka kota Chilan akan diinjak-injak oleh seorang praktisi monster. Sementara itu dari dalam arena, Zuran melakukan perbuatan curang dengan mencampurkan sebuah cairan ke dalam tungku pil untuk meningkatkan kualitas dari pil yang dia buat. Sontak hal ini membuat Master Jinyu dan Nenek Qinghong kaget karena diketahui Zuran akan meningkatkan kualitas pil 3 pola miliknya. Di satu sisi Zuran sudah percaya diri kalau dia pasti akan menjadi juara dalam kompetisi alkemis tahun ini mengalahkan Subetian. Akan tetapi semua orang dibuat kaget setelah pembuatan pil yang dilakukan oleh Subetian menyebabkan fenomena langit menjadi gelap. Tidak lain dan tidak bukan, jika langit sudah menjadi gelap, berarti ada sebuah pil dengan kualitas tinggi yang akan terlahir. 三丹合一。 Sementara itu Zuran masih tidak mau kalah dan akan segera menyelesaikan pembuatan pil yang dia miliki. Selesainya pembuatan pil dari Zuran juga membuat Nenek Qinghong sangat terkejut. Di saat yang sama Subetian masih terus fokus untuk menyempurnakan pil dengan berbagai kemampuan yang dia miliki. Yang mana pada akhirnya langit kembali cerah dan menandakan kalau Bang MC sudah berhasil menyelesaikan pembuatan pil. Selesainya pembuatan pil tersebut sontak membuat Zuran sangat kesal. Dia menuduh Subetian sudah berbuat curang. Tapi Subetian membalikan omongan dengan berkata kalau Zuranlah yang sudah melakukan kecurangan. Diketahui Zuran memasukkan cairan Sandling secara ilegal ke dalam tungku pil untuk menaikkan level dari pil emas 3 pola yang dia buat. Sebagai bukti, King Subetian lekas mengambil pil emas yang dibuat oleh Zuran dan menjelaskan kalau pil emas 3 pola yang asli biasanya berwarna emas gelap. Tapi pil emas yang dibuat oleh Zuran berwarna emas putih susu, jadi tentu saja pil yang dibuat Zuran tidaklah sempurna. Jika memang Zuran masih tidak mau mengaku, maka King Subetian akan menggeledah tubuh dari Zuran untuk membuktikan kalau Zuran membawa cairan Sandling. Karena merasa sudah terpojok, pada akhirnya Zuran memutuskan untuk melemparkan bom asap agar dia bisa melarikan diri. Master Jinyu yang berusaha menangkap Zuran juga kelihatan tidak berhasil karena Zuran sudah meninggalkan arena pertandingan. Ketika Zuran sudah meninggalkan tempat pertandingan, maka Subetian meminta Master Jinyu untuk mengumumkan hasil kompetisi alkemis tahun ini. Tanpa ragu Master Jinyu langsung memberikan hadiah kepada Subetian karena dia sudah memenangkan kompetisi alkemis.
Kemenangan Bang MC sontak membuat Molly sangat senang karena dia cukup bangga dengan apa yang sudah dicapai oleh King Subaitian. Sehingga cerita, Subaitian sudah kembali ke dalam gedung Jiusing. Bang MC tampak mengeluarkan hadiah yang sebelumnya diberikan oleh Master Jinyu dan memberikan hadiah tersebut kepada Ling Er. Tak lama kemudian Nona Melujo masuk ke dalam ruangan untuk mempertanyakan kapankah mereka akan pergi ke Gunung Leze. Subaitian pun berkata kalau dia harus membeli beberapa bahan obat terlebih dahulu sebelum mereka pergi. Bang MC juga merincikan apa-apa saja bahan obat yang dia butuhkan kepada Nona Melujo. Nona Melujo sendiri menganggap bahan-bahan obat tersebut bisa didapatkan oleh Subaitian melalui ketua AD, tapi ada satu bahan obat dalam rincian yang sampai sekarang sudah jarang sekali ditemukan. Subaitian sendiri menyadari kalau saat ini ranahnya masihlah rendah, jadi untuk mengendalikan api langit di Gunung Leze setidaknya Bang MC mempunyai sesuatu yang bisa mengendalikan api tersebut. Sambil merayu King Subaitian, Nona Melujo memberikan informasi kalau bulan depan keluarga Qin akan mengadakan sebuah pelelangan. Bisa jadi di pelelangan tersebut akan ada bahan obat yang dibutuhkan oleh King Subaitian. Baiklah, kalau begitu segera minta ketua AD untuk segera mengumpulkan bahan yang aku perlukan, ucap Subaitian kepada Nona Melujo. Setelah itu mereka akan meninggalkan tempat ini untuk mencari satu bahan lagi yang bisa didapatkan di pelelangan keluarga Qin. Tampak di sini Nona Melujo terlihat kecewa karena dia gagal untuk merayu Bang MC kita. Meskipun begitu, Nona Melujo mau tidak mau harus menuruti perintah dari King Subaitian untuk memberikan informasi bahan obat kepada ketua AD. Setelah Nona Melujo pergi, Subaitian mendapatkan pesan dari Muransi yang memberikan selamat karena King Subaitian sudah menjuarai kompetisi alkemis di kota Cilan. Selain itu, Muransi juga meminta waktu sebentar karena dia ingin mengajak Subaitian makan malam sebagai bentuk perayaan kemenangan. Karena Subaitian juga tidak sibuk, pada akhirnya dia menyetujui untuk makan malam bersama dengan Muransi. Beberapa saat kemudian, Subaitian pergi ke sebuah tempat untuk makan malam bersama dengan tunangannya itu. Pertemuan antara King Subaitian dan Muransi ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan pertemuan Subaitian dan Muransi di sebuah jembatan. Tanpa ragu Bang MC juga langsung memberikan pujian karena malam ini Muransi tampak begitu cantik. Muransi balik menggoda Subaitian dengan memberikan tanggapan kalau mulut Subaitian jadi begitu manis setelah dia menjuarai kompetisi alkemis kota Cilan. Mereka berdua pun kemudian pergi ke sebuah pendopo guna mengobrol dan berbincang-bincang hangat. Di sela-sela obrolan, Muransi bertanya kapankah Subaitian akan pergi meninggalkan kota Cilan. Subaitian pun memberitahu kalau dia akan pergi dalam waktu 2 hari lagi. Sontak hal ini membuat Muransi kaget karena kepergian Subaitian ternyata begitu cepat. Lain kali jika kamu memang pergi ke kota Cilan, kamu harus menghubungiku biar kita bisa pergi jalan-jalan, ucap Muransi kepada King Subaitian. Tiba-tiba saja datang Suki ke hadapan mereka berdua bersama dengan 2 orang pelayannya. Tanpa ragu, Suki juga langsung mengganggu pembicaraan yang sedang terjadi antara Subaitian dan juga Muransi. Muransi dan Suki kemudian saling berebut perhatian dari King Subaitian. Di satu sisi Muransi memberikan sebuah makanan, sementara Suki membawakan arak yang dititipkan oleh kakek Chen. Mau tidak mau di sini King Subaitian harus meminum arak pemberian dari kakek Chen, dan betapa kagetnya Bang MC ketika mengetahui arak yang diberi oleh kakek Chen begitu nikmat. Akan tetapi keanehan mulai terjadi setelah Subaitian meminum 2 gelas arak tersebut. Tampak Bang MC mulai merasakan sakit di bagian perut sehingga membuatnya benar-benar tidak nyaman. Situasi ini pun membuat Muransi marah-marah kepada Suki serta bertanya arak jenis apa yang sudah dia berikan kepada Subaitian.
Ternyata arak yang diberikan oleh kakek Chen merupakan arak nasi matang. Diketahui arak nasi matang bisa membuat orang menjadi bahagia. Karena tak kuat menahan rasa tidak nyaman, pada akhirnya Subetian meminta Muransi untuk memesan kamar di penginapan agar dia bisa beristirahat menyembuhkan diri malam ini. Setelah Muransi pergi, Subetian meminta Suki untuk tidak mendekat kepadanya serta menjelaskan kalau arak nasi matang merupakan minuman penambah stamina bagi pria jantan. King Subetian juga memberikan peringatan kepada Suki untuk tidak bermain api dengan memberikan arak seperti ini, karena jika tidak maka Suki yang akan menanggung akibatnya sendirian. Setelah Subetian pergi, kedua pelayan Suki mendekat untuk menanyakan apakah Suki baik-baik saja atau tidak. Suki pun berkata kalau dia baik-baik saja, tapi dia juga merasa aneh dengan kelakuan yang diperlihatkan oleh Bang MC kita. Kedua pelayan dari Suki kemudian menjelaskan kalau arak nasi matang merupakan arak penambah stamina pria jantan atau perangsang agar lebih jantan ketika berhadapan dengan seorang wanita. Sontak hal ini pun membuat Suki kaget. Pantas saja kelakuan King Subetian begitu berbeda, ternyata dia sudah terpengaruh obat perangsang di dalam arak nasi matang. Sementara itu, Muransi yang mencoba untuk memesan kamar dihadang oleh seorang pria bernama Lei Xiao. Secara kebetulan momen ini dilihat langsung oleh Subetian yang sudah tidak tahan dengan efek dari arak nasi matang. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, Subetian langsung memberikan pukulan telak kepada Lei Xiao dan dengan brutal memukul Lei Xiao sampai babak belur. Masih cukup beruntung, Muransi berteriak untuk meminta Subetian segera berhenti memukuli Lei Xiao. Mereka berdua pun pada akhirnya pergi ke kamar yang sudah dipesan karena Subetian akan mencoba secepat mungkin menghilangkan efek dari arak nasi matang. Sesampainya di dalam kamar, Bang MC segera meminta Muransi untuk segera pergi, akan tetapi Muransi malah ingin menawarkan bantuan untuk menekan efek samping dari arak nasi matang. Bahkan di sini Muransi sudah melepas pakaiannya untuk bisa wik-wik bersama dengan Bang MC kita. Tapi ya begitulah, Subetian masih tetap cool dan meminta Muransi untuk segera memakai kembali pakaian yang dia lepas. King Subetian juga yakin kalau dia bisa menetralisir efek samping dari arak nasi matang sendirian. Muransi sendiri terlihat bersedih karena dia hanya khawatir dengan kondisi yang sedang dialami oleh Subetian. Muransi juga rela jika dia harus wik-wik dengan Subetian jika memang benar-benar Bang MC tidak tahan dengan efek samping dari arak nasi matang. Sementara itu, Subetian masih berusaha menghilangkan efek samping arak nasi matang sampai-sampai bajunya terbuka. Di sini kita bisa melihat langsung bahwa Subetian mempunyai badan yang begitu kekar. Ketika mencoba untuk menghilangkan racun, King Subetian begitu kesulitan. Di satu sisi dia juga tidak ingin menyakiti Muransi dengan memaksanya untuk berhubungan badan. Pada akhirnya Subetian memakan pil yang dia buat ketika mengikuti kompetisi alkemis beberapa waktu yang lalu. Setelah melewati proses yang begitu menyakitkan, akhirnya Subetian berhasil menghilangkan efek samping dari arak nasi matang. Bang MC juga tampak langsung pingsan karena dia cukup kelelahan ketika menetralisir racun tersebut. Pingsannya King Subetian ini juga sekaligus menutup episode 85 kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan Subetian yang baru tersadar dari pingsan dan terlihat hari juga sudah pagi. Betapa kagetnya King Subetian setelah dia melihat ada bekas kecupan bibir di tangannya yang menandakan ada seseorang yang tidur bersama Bang MC tadi malam. Ketika melihat ke arah cermin, benar saja ada lagi kecupan di bagian pipi, di mana Subetian mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Muransi tadi malam.
Beberapa saat kemudian, Subetian kembali ke gedung Jiuxing untuk bertemu dengan Nona Mei Lujo. Begitu Subetian sampai, Nona Mei Lujo langsung bertanya kemanakah perginya Subetian tadi malam karena dia berencana menyerahkan bahan-bahan yang sudah dititipkan oleh Ketua Edi. Dengan canggung Subetian menjawab kalau dia pergi berlatih tadi malam, jadi tidak bisa bertemu dengan Nona Mei Lujo. Karena sudah mendapatkan penjelasan, Nona Mei Lujo juga berkata kalau semua bahan yang diberikan oleh Ketua Edi sudah lengkap semuanya. Selain itu dia juga membawakan lencana alkemis bintang 4 yang bisa digunakan oleh King Subetian ketika pergi ke kota kuno Chawu. Alih-alih berterima kasih, Subetian malah meminta Nona Mei Lujo untuk segera bersiap-siap karena mereka berdua akan menuju ke kota Chawu sekarang juga. 冰雪玉竹送来了，不愧是苏少。你收拾下。 Sementara itu, penatua Jiuxing bertanya kepada Laujo apakah dia juga akan pergi ke kota kuno Chawu mengikuti Subetian atau tidak. Laujo menyebutkan kalau dia juga akan pergi ke kota kuno Chawu karena dia ingin melihat perkembangan dari King Subetian. Dia juga menitipkan gedung Jiuxing kepada penatua Jiuxing selama dia pergi ke kota kuno Chawu. Beberapa saat kemudian, Subetian dan Nona Mei Lujo sudah sampai di kota kuno Chawu dan mereka tampak berhenti di tengah pasar. Nona Mei Lujo menyarankan agar mereka pergi melihat-lihat pasar terlebih dahulu karena siapa tahu menemukan barang yang cukup bagus. Akan tetapi Subetian masih kelihatan cuek dan tidak terlalu mendengarkan saran dari Nona Mei Lujo, dan tentu saja hal ini langsung membuat Nona Mei Lujo sedikit kesal. 但愿会有冰龙弦的消息吧。 Di saat yang sama, ada dua orang adik-beradik dari keluarga Qin yang juga sedang berada di sekitaran pasar kota kuno Chawu. Mereka berdua kemudian melihat-lihat dan bertanya kepada seorang kakek tua perihal barang yang sedang dia jual. Tapi ternyata barang yang dijual oleh si kakek tua terlalu mahal dan menyebabkan adik keluarga Qin tidak jadi membeli barang tersebut. Sementara itu, Subetian dan Nona Mei Lujo juga menawar sebuah bambu muda atau rebung spiritual kepada kakek yang sama. Si kakek pun lantas menyebutkan harga rebung tersebut seharga 50 batu spiritual tingkat rendah atau bisa dibarter dengan benda spiritual tingkat yang sama. Nona Mei Lujo pun langsung ingin membeli rebung spiritual tersebut dengan harga 50 batu spiritual, tapi Subetian melarangnya karena dia ingin menukarkan rebung spiritual dengan sebuah kata-kata. Sontak ucapan yang dilontarkan Subetian menjadi bahan tertawaan bagi adik keluarga Qin karena mana mungkin bisa menukar benda spiritual dengan sebuah kata-kata yang diucapkan. Beberapa kata yang aku jelaskan ini pasti berharga 1000 keping emas bagi si kakek tua ini, ucap King Subetian dengan penuh percaya diri. King Subetian kemudian menyebutkan beberapa kata yang menjadi penyebab utama si kakek tua terkena sebuah penyakit. 我这几句话对他来说，灵火盛，汉道亡。 Tanpa ragu si kakek tua pun langsung memberikan rebung spiritual kepada Subetian dan bertanya apakah Subetian punya sebuah solusi untuk menyembuhkan penyakit yang dia derita sekarang ini. Semuanya tergantung pada ketulusan Anda, ucap King Subetian kepada kakek tua. Sontak hal ini pun membuat kakek tua langsung menawarkan agar Subetian memilih harta spiritual yang dia jual, asalkan Subetian bisa memberitahukan resep untuk menyembuhkan penyakitnya. Akan tetapi Subetian menolak hal tersebut karena dia tidak butuh sampah yang dijual oleh si kakek tua. Aku berada di kota kuno Chawu selama beberapa hari. Jika kau memang benar-benar tulus, aku menunggu kedatanganmu untuk mencariku, ucap Subetian kepada si kakek tua. Si kakek pun hanya terdiam dan sejenak berpikir tentang tawaran yang diberikan oleh King Subetian. 我的丹药随便一挑。等你有了足够的诚意。 Sementara itu, ada dua orang dari geng Mantis sedang duduk santai sambil mengawasi keadaan di sekitaran pasar. Seketika mereka berdua langsung menjadi segar ketika melihat Nona Mei Lujo yang begitu seksi sedang berjalan di tengah keramaian. Dua orang anggota geng Mantis ini kemudian modus dengan berpura-pura kesandung dan jatuh di pelukan Nona Mei Lujo. Mereka berdua juga langsung menggoda Nona Mei Lujo dengan mengajaknya untuk minum anggur bersama malam ini.
Tapi dua orang anggota geng mantis ini sudah salah orang, di mana mereka berdua langsung mendapatkan kepretan dari Nona Melujo. Karena Nona Melujo sudah menghajar dua orang anggota geng mantis, adik-beradik dari keluarga Chin meminta Nona Melujo untuk berhati-hati. Diketahui geng mantis merupakan geng yang sangat kejam di kota kuno Chawu, jadi lebih baik Nona Melujo mencari perlindungan kepada keluarga Chin mereka. Jika Nona Melujo dan Subetian berlindung kepada keluarga Chin, maka geng mantis tidak akan pernah berani untuk mendekati mereka berdua. Nona Melujo terlihat hanya tersenyum sembari berkata kalau dia akan kembali membantai anggota geng mantis jika mereka berani untuk mendekat. Jadi Nona Melujo tidak perlu meminta bantuan perlindungan dari keluarga Chin. Beberapa saat kemudian perhatian mereka teralihkan oleh seseorang yang mendapatkan hadiah karena membuka batu misteri. Momen ini pun membuat adik-beradik dari keluarga Chin merasa tertarik dan langsung membeli batu misteri seharga 10 batu spiritual. Tanpa ragu si kakak keluarga Chin ini langsung membuka batu misteri tersebut dan menemukan kalau batu misteri yang dia beli berisikan sebuah aroma busuk yang begitu menyengat. Ternyata tidak semua batu misteri berisikan sebuah benda bagus. Jadi jika beruntung bisa mendapatkan harta langka, tapi kalau kurang beruntung ya hanya bisa mengambil hikmahnya saja. Ketidakberuntungan dari adik-beradik keluarga Chin ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini dimulai dengan penjual yang kembali menawarkan batu misteri kepada tuan muda dari keluarga Chin. Tanpa keraguan, tuan muda keluarga Chin langsung mengeluarkan banyak uang untuk membuka banyak batu misteri. Tapi sayangnya lagi dan lagi tidak ada satupun batu misteri yang menghasilkan harta spiritual. Ketika tuan muda Chin hendak membuka batu misteri berikutnya, tiba-tiba saja Subetian meminta tuan muda Chin untuk berhenti. Bang MC menyebutkan kalau pedagang batu misteri sudah menipu semua orang karena batu yang berisikan harta spiritual hanyalah batu pertama saja. Selebihnya batu misteri hanyalah sampah yang tidak ada gunanya. Sontak perkataan Subetian membuat si pedagang melakukan protes dan menyebutkan Subetian sudah melakukan fitnah kepadanya. Akan tetapi Subetian pun langsung membuktikan dengan membuka semua batu misteri di mana tidak ada satu harta spiritual apapun yang ada di dalam batu tersebut. Sontak tuan muda Chin langsung marah-marah ketika mengetahui hal ini karena dia sudah tekor banyak. Tapi si pedagang malah balik marah dan melakukan serangan kepada King Subetian karena dia tidak terima Subetian sudah menghancurkan bisnisnya. Tapi ya begitulah, dengan sekejap Bang MC King Subetian berhasil mengalahkan pedagang dengan begitu mudah. Bahkan satu pria gendut yang sebelumnya mendapatkan harta spiritual juga berhasil dibantai oleh Subetian. Ketika si pedagang hendak menyerang Subetian dengan senjata spiritual, tiba-tiba saja kakek tua penjual harta datang memberikan bantuan. Dia juga langsung melemparkan kedua orang penipu agar mereka tidak melakukan penipuan lagi kepada orang-orang. Alih-alih berterima kasih kepada si kakek tua, King Subetian malah pergi begitu saja sembari berkata kalau kakek tua ada keperluan, silahkan saja untuk mencarinya di kota kuno Chawu. Bang MC juga terlihat mengucapkan salam perpisahan kepada tuan muda Chin karena kalau mereka berjodoh pasti akan segera bertemu lagi. Tuan muda Chin sendiri tampak terdiam karena dia tidak menyangka kalau Subetian begitu kuat. Beberapa saat kemudian ketika Subetian dan Nona Melujo berada di tengah jalan, mereka berdua sedang diawasi oleh Lao Zhou yang memang datang untuk bertemu dengan Subetian. Tak lama setelah itu, Subetian dan Nona Melujo sampai di sebuah rumah yang ternyata sudah dibeli oleh Nona Melujo. Tentu saja semua ini tidak gratis karena Nona Melujo langsung meminta sebuah hadiah kepada King Subetian.
Yap, benar sekali, hadiah yang dimaksud adalah sebuah pil agar Nona Melujo bisa menaikkan ranahnya menjadi ranah Martial King. Bang MC sendiri tidak keberatan untuk membuatkan pil tersebut asalkan Nona Melujo selalu setia melayaninya. Bang MC juga meminta Nona Melujo untuk berjaga di depan rumah karena hari ini dia akan membuat sebuah pil yang bisa menaikkan ranah dari Nona Melujo. 谢谢苏少。 Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Nona Melujo masih setia menunggu Subetian selesai membuat pil. Tak lama kemudian udara seketika berubah karena King Subetian sudah menyelesaikan pembuatan pil untuk Nona Melujo. Tanpa berlama-lama, Subetian langsung memberikan pil giok dingin untuk dimakan oleh Nona Melujo sekarang juga. 好。 Dan benar saja, setelah menelan pil giok dingin tersebut, Nona Melujo langsung mendapatkan penerobosan ke ranah Martial King. Sontak hal ini membuat Nona Melujo langsung berterima kasih kepada King Subetian. Di satu sisi, Subetian memberikan peringatan agar Nona Melujo melatih tubuh 9 yin di dalam tubuhnya, karena jika tidak maka Nona Melujo akan mendapatkan serangan balik. Mendapati peringatan tersebut, Nona Melujo lekas meminta bantuan kepada Subetian untuk mengajarinya melatih teknik tubuh 9 yin. Dia juga berjanji akan setia mengikuti dan memberikan bantuan kepada King Subetian. Subetian pun kemudian mendekat ke arah Nona Melujo sembari berbisik kalau Nona Melujo sampai mengkhianatinya, maka dia akan membuat Nona Melujo mati tanpa ampun. Pada akhirnya Bang MC pun langsung memberikan teknik tubuh 9 yin karena Nona Melujo akan setia menjadi pelayan untuk keluarga Su. Setelah berhasil menguasai teknik tubuh 9 yin, Nona Melujo tampak sangat senang dan berterima kasih kepada King Subetian yang sudah memberikan teknik tersebut kepadanya. Karena pemberian teknik ini sudah selesai, maka Subetian meminta Nona Melujo untuk pergi dan berlatih. Jika ada yang kurang paham bisa segera bertanya kepadanya. Beberapa saat kemudian, Subetian menyadari kalau dia sedang diawasi oleh Laujo. Jadi Bang MC meminta Laujo untuk segera keluar. Laujo pun lekas keluar dan menyampaikan kalau dia sama sekali tidak punya maksud jahat dan hanya memiliki keperluan kepada Subetian. Ternyata Subetian juga sudah menyadari kalau Laujo mengawasinya dari gedung Jiusing. Karena merasa penasaran, Bang MC lekas bertanya ada keperluan apa Laujo ingin bertemu dengannya. Laujo kemudian berkata sebaiknya mereka mengobrol sambil minum agar kelihatan lebih santuy. Ketika mereka berdua sudah berada di pendopo, Laujo berkata kalau dia mempunyai sebuah pertanyaan dan berharap King Subetian memberikan jawaban dengan jujur. Apakah kamu orang dari zaman sebelumnya? Ucap Laujo memberikan pertanyaan kepada King Subetian. Sontak pertanyaan ini membuat Subetian kaget karena bagaimana bisa Laujo mengetahui hal tersebut. Karena tidak ingin identitasnya terbongkar, maka Bang MC berpura-pura bertanya apa maksud dari perkataan Laujo barusan. Laujo kemudian menjelaskan kalau ilmu alkemis dan kemampuan yang ditunjukkan oleh King Subetian sangatlah mirip dengan manusia dari zaman sebelumnya. Untuk itulah dia mengira dan membuat asumsi kalau Subetian memang manusia dari zaman terdahulu. Laujo juga menjelaskan kalau dirinya merupakan manusia dari zaman sebelumnya. Hal tersebut baru dia sadari beberapa tahun terakhir karena Laujo banyak kehilangan ingatan tentang masa lalunya. Tujuan dia mendatangi Subetian adalah untuk bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi di era sebelumnya dan kenapa dunia bisa runtuh dan juga hancur. Diketahui Laujo bisa selamat juga karena sebuah keberuntungan. Setelah menyadari dia berasal dari era sebelumnya, Laujo punya pemikiran kalau dunia saat ini juga akan segera hancur sama seperti dunia di zaman sebelumnya.
Sementara itu, ada 3 orang yang datang menghampiri Su Baitian dan juga Lao Zhou, di mana mereka merupakan orang yang melakukan penipuan di pasar kota Cawu. Kedatangan 3 orang ini membuat Lao Zhou berpikir orang bodoh memang selalu hadir di dunia, kalau tidak begitu kehidupan di dunia ini menjadi tidak menarik. Dia juga menawarkan bantuan kepada Su Baitian untuk membantai 3 orang di hadapan mereka pada saat ini. Mereka hanyalah beberapa orang badut, kamu tidak perlu turun tangan, ucap King Su Baitian kepada Lao Zhou. Perbaku hantaman pun pada akhirnya tidak terelakkan lagi antara Su Baitian melawan 3 orang anggota dari geng Mantis. Ketika Su Baitian sudah berhasil membuat 2 anggota geng Mantis terkapar, Bang MC meminta 1 orang lagi untuk mengantarkannya ke markas dari geng Mantis. Karena pria gendut ini tidak punya pilihan lain, maka dia bersedia mengantarkan Su Baitian pergi ke markas mereka. Ternyata di sini Lao Zhou juga tertarik untuk ikut bersama dengan Su Baitian karena sudah lama sekali dia tidak menggerakkan tubuhnya untuk pertarungan. Sementara itu di markas geng Mantis, seorang anggota geng yang pernah dibantai oleh Nona Mei Luzhou melaporkan kepada ketua geng kalau dia sudah menemukan wanita cantik yang bisa menjadi istri dari ketua geng Mantis. Mendapatkan informasi ini tentu saja membuat ketua geng menjadi bersemangat untuk mencari wanita cantik yang disebutkan oleh anak buahnya. Dia juga sangat yakin kalau wanita tersebut tidak akan bisa kabur dari genggaman tangannya. Tiba-tiba saja dari arah pintu depan, Su Baitian dan Lao Zhou melemparkan anak buah geng Mantis kepada ketua geng. Sontak hal ini pun membuat ketua geng Mantis sangat kaget karena bagaimana bisa 3 orang anak buahnya bisa babak belur seperti ini. Ketika Su Baitian dan Lao Zhou sudah masuk ke dalam markas geng Mantis, salah seorang anak buah geng Mantis menyampaikan kalau Su Baitian merupakan orang yang bersama dengan wanita cantik di dalam pasar tadi siang. Sontak hal ini membuat ketua geng merasa senang karena dia berpikir bisa menangkap Su Baitian dan menjadikannya sandera agar Nona Mei Luzhou bisa ditangkap juga. Ketua geng Mantis lekas memerintahkan anak buahnya yang lain untuk membuat sebuah formasi spiritual agar Su Baitian tidak bisa kabur dari tempat ini. Setelah formasi spiritual terpasang, Lao Zhou hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja karena merasa formasi spiritual zaman sekarang sangatlah rapuh dan mudah ditembus. Dia kemudian menggunakan kipasnya untuk menghancurkan formasi spiritual yang dibuat oleh anak buah dari geng Mantis. Benar saja, formasi spiritual pun langsung hancur lebur dan membuat anak buah geng Mantis sadar kalau Lao Zhou merupakan praktisi ahli formasi. Di saat yang sama, Su Baitian meminta ketua geng Mantis untuk segera maju karena dia sudah siap untuk melakukan perbaku hantaman. Bocah sialan, meskipun kau datang bersama dengan ahli formasi, tapi jangan kira bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, ucap ketua geng Mantis sembari bersiap melakukan serangan. Serangan yang hendak dilakukan oleh ketua geng Mantis ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan ketua geng Mantis yang mengeluarkan fluktuasi kekuatan yang hebat untuk bisa melakukan serangan kepada King Su Baitian. Serangan brutal yang dilakukan oleh ketua geng Mantis tidak berarti apapun bagi Su Baitian karena hanya dengan satu tangan Bang MC sudah bisa menahan serangan tersebut. Bahkan terlihat Su Baitian berhasil melakukan serangan balik dan membuat ketua geng Mantis benar-benar tidak berdaya. Situasi terpojok yang dialami oleh ketua geng Mantis membuatnya harus mengeluarkan martial spirit belalang sembah untuk bertahan.
Keluarnya martial spirit belalang sembah cukup membuat ketua geng mantis memberikan pujian kepada Su Baitian. Akan tetapi kali ini ketua geng mantis merasa cukup yakin kalau dia bisa mengakhiri perlawanan dari Bang MC kita. Sementara itu, menurut Su Baitian, martial spirit belalang sembah tidak akan pernah bisa menyelamatkan ketua geng mantis dari kematian. Benar saja, King Su Baitian lekas menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang ketua geng mantis sekaligus menyerap jiwa dari martial spirit belalang sembah. Di saat yang sama, Lao Zhou memberikan pujian karena ternyata kekuatan jiwa dari Su Baitian begitu kuat. Karena posisi dari ketua geng mantis sudah terpojok, pada akhirnya dia mengeluarkan kartu truf, yaitu sebuah jimat kuno kejujuran untuk menyerang jiwa dari Su Baitian. Situasi ini pun disadari oleh Lao Zhou yang langsung menawarkan sebuah bantuan untuk menghancurkan jimat kuno dari ketua geng mantis. Akan tetapi Su Baitian hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja, seakan-akan dia tidak butuh bantuan dari Lao Zhou saat ini. Benar saja, semua itu dibuktikan di mana Su Baitian secara sukarela menerima serangan jiwa dari jimat kuno ketua geng mantis. Ketua geng mantis sendiri tampak tertawa melihat kondisi Su Baitian serta meyakini Su Baitian pasti akan mati kali ini. Tapi Su Baitian masih mampu bertahan dan meminjam kekuatan dari Ling Er untuk bertransformasi sekaligus melakukan serangan balik kepada ketua geng mantis. Tidak hanya melakukan serangan balik, Bang MC kita juga mencoba untuk menyerap kekuatan dari jimat kuno guna memperkuat ranahnya. Situasi penyerapan kekuatan ini disadari oleh ketua geng mantis yang langsung meminta anak buahnya untuk melakukan serangan kepada Su Baitian. Ketua geng mantis menganggap kalau mereka tidak boleh kehilangan jimat kuno karena jimat kuno tersebut merupakan pondasi dari geng mantis mereka saat ini. Akan tetapi anak buah dari ketua geng mantis tidak bisa berbuat apapun karena Lao Zhou melakukan tindakan untuk melindungi Bang MC kita. Mau tidak mau pada akhirnya ketua geng mantis turun sendiri untuk melawan Lao Zhou. Siapa yang menyangka hanya dengan satu jari saja Lao Zhou mampu menahan serangan palu dari ketua geng mantis sekaligus menghancurkan palu tersebut. Di saat yang sama, Lao Zhou juga masih melihat situasi Su Baitian yang saat ini sedang menyerap kekuatan dari jimat kuno. Beberapa saat kemudian, Su Baitian berhasil menyerap kekuatan jimat kuno dengan sempurna dan membuat lautan kesadaran jiwanya semakin kuat. Kejadian ini tentu saja membuat ketua geng mantis melongo karena bagaimana bisa jimat kuno yang dia miliki lenyap begitu saja. Sementara itu, Su Baitian merasa kalau kekuatannya semakin bertambah serta tubuh bela diri sejati sudah mencapai tingkat ekstrim. Bang MC kemudian berjalan ke arah geng mantis yang mana hal ini tentu saja membuat geng mantis ketakutan. Ketua geng mantis pun meminta maaf serta memohon ampun kepada Su Baitian untuk tidak membunuh mereka hari ini. Di saat yang sama, Lao Zhou sendiri memberikan kode agar Su Baitian membunuh mereka semua. Akan tetapi Bang MC ternyata punya pendapat sendiri di mana dia tidak sudi mengotori tangannya hanya untuk membunuh sekumpulan sampah. Sontak hal ini pun membuat ketua geng mantis merasa senang di mana mereka masih bisa bertahan hidup dari ancaman kematian. Ketika King Su Baitian hendak pergi, Lao Zhou berkata sebaiknya mereka melakukan sparring karena dia cukup penasaran dengan kemampuan Su Baitian setelah menyerap kekuatan dari jimat kuno. Tanpa keraguan sedikit pun Su Baitian mengiyakan tantangan dari Lao Zhou karena dia juga ingin mengetahui kekuatan dari manusia di era sebelumnya. Fluktuasi kekuatan dari Su Baitian dan juga Lao Zhou langsung membuat geng mantis melongo karena mereka tidak menyangka bisa menyaksikan dua praktisi kuat saling baku hantam.
Baru saja Subetian dan Laujo melakukan perbaku hantaman, situasi di dalam markas geng Mantis sudah hancur lebur. Ketua geng Mantis dan beberapa orang anak buahnya memutuskan untuk melarikan diri karena mereka tidak ingin mati tertimpa bangunan. Namun sial bagi ketua geng Mantis di mana dia terkena ledakan efek dari pertarungan antara Subetian melawan Laujo. Situasi ini pun membuat anak buah geng Mantis meminta ketua mereka untuk segera bersembunyi di balik barang-barang sambil menyaksikan langsung pertarungan Subetian melawan Laujo. Seorang anak buah dari geng Mantis merasa khawatir kalau mereka tidak bisa berkumpul lagi karena markas yang selama ini ditempati sudah hancur lebur. Terlihat ketua geng Mantis malah balik marah kepada anak buahnya karena jika bukan karena menyinggung Subetian mungkin markas kesayangan mereka masih ada sampai saat ini. Penyesalan dari ketua geng Mantis karena sudah menyinggung Subetian ini juga sekaligus menutup episode 89 kali ini ya guys. Episode kali ini pun dimulai dengan perbaku hantaman antara Subetian melawan Laujo. Laujo tampak mengeluarkan salah satu teknik terkuatnya untuk melakukan serangan kali ini. Fluktuasi kekuatan dari Laujo membuat tanah bergetar dipenuhi dengan sambaran petir. Di saat itu pula ketua geng Mantis kembali marah-marah dengan anak buahnya yang menjadi penyebab utama kehancuran markas mereka. Sementara itu, Laujo juga mengeluarkan elang petir yang merupakan hewan dari zaman sebelumnya. Keluarnya elang petir disadari oleh Bang MC kita yang juga langsung mengeluarkan kekuatan tempur terkuatnya untuk saling beradu kekuatan bersama dengan Laujo. Kehancuran yang disebabkan oleh pertarungan ini membuat ketua geng Mantis semakin meradang tidak karuan. Beruntung masih ada beberapa orang anak buahnya yang meminta ketua geng Mantis untuk tenang. Setelah beberapa saat terlihat markas geng Mantis benar-benar rata dengan tanah. Lagi dan lagi hal ini tentu saja membuat ketua geng Mantis menangis tidak karuan. Sementara itu, Laujo cukup memuji kemampuan dari Subetian dan mengakhiri sparring yang mereka lakukan hari ini. Sebelum Subetian dan Laujo beranjak pergi, Bang MC memberikan peringatan kepada geng Mantis kalau dia malam ini mengampuni mereka semua. Tapi jika lain kali geng Mantis kembali berbuat ulah, maka Subetian tidak akan segan untuk memusnahkan mereka. Sementara itu, Nona Melujo tampak sedang menunggu kepulangan dari King Subetian. Tak lama kemudian Subetian muncul dan bertanya bagaimana hasil latihan Nona Melujo perihal teknik 9 yin yang dia berikan. Dengan raut wajah yang senang, Nona Melujo berkata kalau teknik yang diberikan Subetian cukup ajaib. Baru 1 jam mempelajari teknik tersebut, Nona Melujo sudah mampu mengendalikan 9 yin di dalam tubuhnya dengan sempurna. Mengetahui hal ini sontak membuat Subetian merasa senang. Dia juga memberitahukan jika Nona Melujo mampu menguasai teknik 9 yin hingga tahap ekstrim, maka dia akan berpeluang mencapai ranah Martial King puncak. Karena Subetian sudah banyak memberikan bantuan, Nona Melujo tampak mencoba untuk berterima kasih. Tapi cara yang digunakan Nona Melujo memang agak lain, di mana dia mencoba untuk merayu Bang MC kita. Tanpa diduga Subetian kali ini mengiyakan perkataan dari Nona Melujo serta meminta Nona Melujo untuk mandi dan ganti baju terlebih dahulu. Tentu saja perkataan dari King Subetian ini membuat Nona Melujo begitu bersemangat untuk melayani Bang MC. Beberapa saat kemudian, setelah kembali ke dalam kamar, Subetian memasang sebuah formasi agar tidak bisa diganggu oleh siapapun. Sementara itu, Nona Melujo sudah mandi dan bersiap-siap untuk nyamperin Subetian di dalam kamar. Akan tetapi Nona Melujo kaget karena pintu kamar King Subetian tidak bisa dibuka. Terlebih lagi ada sebuah formasi yang membuat Nona Melujo tidak bisa mendobrak pintu kamar King Subetian. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Nona Melujo langsung marah-marah ketika Subetian baru keluar dari dalam kamar.
Dengan santuinya King Subetian berkata kalau semalam dia cukup kelelahan, jadi tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam kamar. Dia juga langsung mengajak Nona Melujo untuk pergi berjalan-jalan di sekitaran kota untuk menghilangkan rasa bosan. Ketika sedang berada di sebuah pasar, secara kebetulan Subetian kembali bertemu dengan tuan muda Qin yang bernama Qin Yang. Ternyata beberapa hari ini Qin Yang sudah mencari-cari keberadaan dari Subetian karena dia hendak mengundang Bang MC untuk menghadiri acara makan siang di keluarga Qin. Diketahui Qin Yang sudah mengundang seseorang yang bisa dimintai bantuan untuk menyelesaikan permasalahan Subetian dengan geng Mantis. Sampai di sini Qin Yang belum mengetahui kalau Subetian dan Lao Zhou sudah membantai geng Mantis sekaligus menghancurkan markas mereka. Tentu saja penawaran dari Qin Yang ditolak mentah-mentah oleh King Subetian yang sama sekali nggak merasa tertarik. Akan tetapi setelah Qin Yang menyebutkan kalau ada orang penting dari lembah obat yang mengikuti makan siang di keluarga Qin, pada akhirnya Subetian berubah pikiran dan menyetujui undangan dari Qin Yang. Beberapa saat kemudian, Subetian dan Qin Yang sudah sampai di kediaman keluarga Qin. Qin Yang tampak langsung mendatangi seseorang bernama Li Fei yang sudah dia minta untuk membantu permasalahan dengan geng Mantis. Seketika Li Fei langsung terpesona dengan kecantikan dari Nona Melujo yang ikut bersama dengan King Subetian. Dia pun bertanya kepada Qin Yang kenapa harus membantu Subetian padahal mereka tidak saling mengenal. Qin Yang kemudian menjelaskan kalau Subetian merupakan rekannya. Dia juga bersedia membayar batu spiritual tingkat rendah kepada Li Fei asalkan Li Fei mau memberikan bantuan untuk menyelesaikan masalah dengan geng Mantis. Subetian kemudian berbicara kepada Qin Yang kalau dia tidak perlu meminta bantuan kepada Li Fei. Hanya segumpulan geng sampah aku juga bisa membereskannya, ucap Subetian kepada Qin Yang. Subetian juga langsung beranjak pergi karena dia tidak tertarik untuk meladeni sampah seperti Li Fei. Tapi Li Fei meminta Subetian untuk segera pergi meninggalkan keluarga Qin karena akan ada tamu terhormat yang datang, yaitu orang penting dari lembah obat. Di saat yang sama, Nona Melujo mulai melancarkan aksi dengan berpura-pura merayu Li Fei terlebih dahulu, barulah dia memberikan pelajaran kepada Li Fei. Sontak hal ini pun membuat Li Fei sangat kesal dan akan membalas perlakuan yang dibuat oleh Nona Melujo dan juga King Subetian. Beberapa saat kemudian, ketua geng Mantis sudah tiba di kediaman keluarga Qin. Li Fei yang melihat hal ini langsung mengadu kepada ketua geng Mantis kalau dia sudah diganggu oleh dua orang tidak dikenal. Aduan dari Li Fei ini sontak membuat ketua geng Mantis sangat marah. Dia meminta agar Li Fei membawanya kepada orang tersebut guna bisa dia beri pelajaran. Sementara itu, Subetian dan Nona Melujo sudah berada di dalam ruangan pavilion keluarga Qin. Tiba-tiba saja ketua geng Mantis dan Li Fei masuk ke dalam ruangan untuk mencari keberadaan dari Subetian. Betapa kagetnya ketua geng Mantis setelah dia melihat orang yang sudah membuat masalah dengan Li Fei adalah King Subetian yang baru saja membantai geng Mantis tadi malam. Ketua geng Mantis pun langsung menampar Li Fei sambil bersujud meminta maaf kepada King Subetian. Sujudnya ketua geng Mantis di hadapan King ini juga sekaligus menutup episode 90 kali ini ya guys.